Oke, sekarang pertanyaan terakhir, Pak. Oke, lanjutkan. Ya, Pak terus. Willy Brodus. Bagaimana membuka pikiran calon nasabah yang belum memiliki asuransi jiwa supaya mereka sadar akan pentingnya asuransi jiwa dan buat mereka jiwa buat mereka dan untuk proteksi income mereka. Terima kasih. Yang kedua, bagaimana trik dan cara menjual asuransi jiwa? Terima kasih. Jadi menjual asuransi jiwa itu ada beberapa macam. Satu one to many, satu one on one, gitu ya. Terus kemudian ada satu yang one on one, tetapi dalam hal ini Anda agennya yang diperbanyak. Nah, kalau saya pribadi, saya senangnya one to many. Contoh, satu hari saya pernah membantu teman gitu ya, cuma membantu aja. Yang kamu pasarkan, oke lah, undang aja deh. Setiap seminar saya back end diundang di seminar tentang kaya melalui investasi, kemudian kita share tentang asuransimu. Itu one to many. Jadi kita gandul dengan pembicara-pembicara yang top, yang apalagi urusan keuangan untuk dikumpulkan. Nih, jadi membuka pikiran calon nasabah yang belum memiliki asuransi itu ini, who tell the best story win. Nah, seperti yang saya sampaikan yang dulu, ini pernah dijawab tuh berkali-kali tuh, Pak Sugianto. Sudah yang Money Mastery, Pak ya? Yang seminar Money Mastery. Ya. Ini murid saya nih, ini berapa kali saya tunjukkan ini. Jadi ini sudah dikasih yang Pak Sugianto. Oh, ini kuenya yang dari dia. Kue marmer dia yang ngirim. Ini dia. Pak Tong, kue marmernya sudah saya kasih. Oh, yang tadi saya baru aja makan ini. Walah, sudah dimakan. Dia yang ngirimin. Nah, dia murid. Nah, ini saya dikasih makan ayam, dikasih buah langsat, dikasih dodol durian. Aduh, ini Pak Sugianto ini yang ini. Pak Sugianto dari Pontianak begitu ya. Ini pas saya ke Singkawang kan di Pontianak. Nah, terus kemudian ini saya dititipin, dikasih buah langsa, dikasih ini. Aduh, ini ya terima kasih lah punya murid banyak yang berbakti gitu ya. I love so much. Nah, tapi sekali lagi ini tadi, jadi dia memberikan testimoni. Caranya bagaimana? Ini who tell the best story. Ini. Sorry, ini sudah saya hapus gambarnya. Tapi tulisannya gimana? Lumayan Pak Tong, apa ini? 500 closing juta. 500 juta. Nah, ilmunya closing. Nah, apa saya tanya Dia mengadakan seminar. Dia pasang iklan di koran, talk show di radio, mengadakan seminar. Apa bedanya uang dengan harta? Bagaimana jaga pendapatan? Bagaimana cara kelola pengeluaran? Temukan jawabannya di seminar Money Revolution. Terus apa yang dilakukan? Pertama Pak, saya cerita. Ini who tell the best story win. Berapa orang? Wah, 34 masih jos. Oke, semangat, saya ikut semangat gitu ya. Pertama saya cerita sisih dan sisa. Bahwa di dalam investasi itu ada yang sisih, ada yang sisa. Kalau Anda sisa, tidak akan pernah ada yang tersisakan karena pinter ngabisin duit. Dan kalau sisih, terima duit, langsung sisihkan. Kemudian saya cerita, ini hotel dana di hari tua. Ciptakan masalah apa yang terjadi kalau tidak disiapkan hari ini. Jadi orang kalau mau jualan itu biasanya jualan satu yang namanya peluang atau masalah. Kalau Anda bisa jualan, kalau orangnya belum merasa bermasalah, ya sebetulnya kalau kita ngomong orang asuransi itu jualan masalah. Sama jualan peluang. Ini loh Pak, kalau Anda asuransi jiwa, Anda meninggal, itu Anda meninggalkan warisan, itu tidak kena pajak. Tapi kalau Anda yang gini, Anda kena pajak. Wah ini, jadi kalau mau warisan tambah bebas pajak, asuransi jiwa. Nah ini misalnya. Dan saya beri contoh, Pak Tong 20 tahun yang lalu ceritakan tentang gurunya, boleh juga. Mulai menyisihkan mulai 200.000 sebulan. Tapi tiap tahun naik, ditambahin lagi, bunga berbunga, wah ini. Terus intinya saat closing, pakai jurus 4 kali bertanya jawab ya. Siapa ini? Saya, yang mau maju ke depan, nah, kita akan berikan undian khusus siapa yang mau saja, TV 50 inch, gitu guru, gitu guru langsung, nah ini gitu guru, nah, terus gitu ya, jadi inilah yang luar biasa, dan dia senang sekali bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya, jadi asuransinya dia melebihi. Dia membantu orang kaya, dia datang ke rumahnya orang kaya, dia bergaul, dia ngasih makanan, ngasih begini kayak saya, cuma repotnya nggak ketemu karena saya keliling-keliling.
Oke, semoga terjawab semuanya. Ada satu lagi Pak. Masih ada satu lagi, dari yes. Pak Mubarak Harada. Oke, Pak Mubarak Harada, silakan. Yes. Lapor Pak Tung, saya sudah menghadiri seminar di Tokyo selama 2 bulan ini hingga 2 kali, dan seminar tersebut membahas TKI, informasi dari pemerintah Jepang, dan mengadakan penerimaan TKI dengan kebijakan baru akan dibuka April tahun ini. Program tersebut sudah diberikan izin tinggal visa Jepang buat TKI selama 5 tahun awal, dan tahap keduanya mendapat 5 tahun plus dapat membawa istri dan anak untuk tinggal di Jepang bersama. Tahap ketiganya juga TKI dapat mengajukan visa penduduk permanen. Penduduk permanen. Di atas lagi. Terus nah, untuk seminar menawarkan jasa untuk menciptakan pekerjaan berkualitas untuk perusahaan-perusahaan Jepang yang memberikan jasa menjadi TKI yang di Indonesia. Berhubungan untuk tinggal di Jepang, hak dan statusnya tidak dibedakan dengan penduduk asli di Jepang. Organisasi yang menyelenggarakan seminar tersebut menawarkan jasa untuk menciptakan pekerja yang berkualitas di perusahaan-perusahaan di Jepang dengan memberikan jasa didik TKI yang di Indonesia juga sudah tinggal di Jepang. Penawaran mereka adalah pendidikan dalam bahasa Jepang, sikap mental dan cara bekerja di perusahaan Jepang, menyediakan pelayanan jasa untuk pengurusan seperti pajak, penyewaan rumah, sekolah, dan lain-lain. Koperasi menerima permodalan untuk dananya dikelola oleh mereka. Saya undang makan malam CEO-nya untuk membantu kepentingan perusahaannya. Hasil makan malam tersebut saya mendapatkan penawaran misi dan jaringan yang dahsyat dari CEO tersebut. Dia memiliki perusahaan di Jepang dan di Indonesia. Seperti yang selalu Pak Tung katakan, apa nilai tambah Anda? Perusahaan mereka mengatakan sebagai terjemahan Jepang dan Indonesia, memiliki partner perusahaan-perusahaan besar yang di Jepang dan juga Indonesia. Perusahaan yang satu-satunya menyediakan jasa sebagai jembatan untuk pengusaha dan juga pemerintah untuk mengenalkan dan juga bekerjasama antara Indonesia dan Jepang. Dan CEO tersebut saya ada rasakan keraguan, yaitu penawaran mereka yang ketiga tentang pengolahan dana dari orang atau menjadi koperasi. Sedangkan keyakinan dari CEO tersebut tentang uang kurang tepat menurut saya, apalagi CEO tersebut mengaku pernah gagal dan bangkrut dari dana investor pengusaha tersebut. Satu, pertanyaannya apakah saya menjadi rekan saja di perusahaan yang dapat membantu mengembangkan perusahaan mereka, dan saya juga ikut serta dalam mengajarkan kepada TKI. Nah, ini jadi biar kelihatan mulutnya. Oke. Terus. Oke, sebentar Pak. Oke. TKI tentang pendidikan keuangan dan memperkerjakan. Memperkenalkan ilmu-ilmunya Pak Tung, seperti finansial, marketing revolution, business revolution agar semakin dahsyat. Karena saya merasa perusahaan tersebut marketingnya kurang jos. Dua, apakah saya mengajak saja agar mereka bergabung dengan Pak Tung yang sudah ahlinya di bidang bisnis dan juga bekerja sama untuk mengelola dana mereka kooperasi agar perusahaan mereka dipercaya oleh perusahaan yang di Jepang. Tiga, bagaimana menurut Pak Tung dengan kebijaksanaan Jepang? Apakah ini peluang buat masyarakat Indonesia membuka peluang di Jepang, terutama buat teman kita yang telah bergabung di Laruno bisa mengembangkan usahanya di Jepang. Terima kasih. Ina Mahkota gitu ya. Oh, Ina Mahkota banyak lain-lain Pak. Jadi kalau pertanyaan yang pertama apa? Rekan saja perusahaan agar saya dapat membantu, boleh, rekan silahkan, itu boleh-boleh saja. Dan kalau Pak saya yang ngajarkan mereka tentang ilmunya Pak Tung, oke silahkan, kenapa tidak. Yang kedua,
apakah mereka saya ajak menggabungkan dengan Pak Tung? Mungkin dia, mungkin tidak, saya belum tentu mau kan gitu ya. Banyak sekarang yang ngajak kerja sama saya belum tentu mau. Saya biasanya lihat orangnya, lihat bisnisnya. Dan apakah kebijaksanaan Jepang ini bisa membuat peluang masyarakat Indonesia? Bisa. Jadi kalau memang itu ya perlu dirintis dari awal, silakan dirintis dari awal. Maunya dirintis dari awal itu jadi buka usaha, ya udah buka usaha, dijalanin sejauh mata memandang, dijalanin dengan segala tantangan dan istilahnya lika-liku jalannya, nanti kita jalanin. Nah, terus sambil jalan, kalau misalnya mereka ternyata oke, nomor satu kita menjadi seolah-olah maklar aja, maklar tenaga kerja, ya nggak apa-apa, kita cari tenaga kerja, kita rekrut, kita didik, baru kita kirim ke sana. Tapi intinya jalanin saja, Pak. Saya lihat Bapak ini sudah kenalan, sudah apa, tapi ada keraguan seperti apa. Sedangkan kalau apakah dia, saya tidak nangkep, kalau yang saya tangkap dia pernah mengelola duitnya orang lain dan dia bangkrut kan gitu ya. Nah kalau bangkrut ya sementara berarti dia belum punya ilmunya, tapi dia dapat pelajarannya silahkan. Jadi lebih hati-hati dalam menghimpun dana masyarakat, yes. Kayak saya pribadi hari ini misalnya saya menghimpun dana masyarakat untuk yang namanya hak huni misalnya begitu ya, hak huni untuk satu hotel. Itu if something happen saya bisa balikin dengan cara bisa tak kasih seminar saya gratis, tak kasih ilmunya gratis. Saya masih bisa barter dengan seminar. Karena bayarnya cuma berapa belas juta doang dan masih punya hak huni. Saya ada beberapa hotel yang bisa saya, dan saya kerjasamanya kan dengan Lavaya, itu kerjasamanya dengan Pak Ganda yang punya Wilmar, yang punya ini, jadi banyak jadinya bangunannya. Dengan banyak jadinya tentu saja kita akan lebih dipercaya. Nah terus kemudian sedangkan penanganan manajemennya oke, satu perusahaan terpisah isi properti ya silakan, tapi kita bantu kontrol juga untuk memarketingkan. Jadi Anda cari yang risikonya menurut Anda kecil dan jalanin aja. Pak, boleh nggak kenalankan dengan Pak Tung? Boleh aja, silakan. Jadi mau kenalkan dengan saya baik-baik saja, tapi intinya pokoknya dimulai dulu lah. Kalau nggak mulai kan ya nggak jadi-jadi. Oke. Yes. Siap. Oke. Namanya keren, Pak Mubarak Harada. Oke deh. Sip, itu aja Pak. Ini selebihnya tetap jaga kesehatan Pak Tung. Sampai telat makan demi menjawab pertanyaan kami, Mas Tian juga semoga selalu sehat. Amin. Yes, thank you Pak. Karena hari ini meetingnya jangan tanya, wah renteng terus, waduh. Oke, Pak. Siap Pak Tung, terima kasih. Pak Tung. I love you full Pak Tung. I love you full tuh. Wah, semangat. Oke. Sip, ini kita tutup Pak ya live sama kali ini sudah 3 jam. 3 jam. Hampir 4 jam ini. 4 jam kurang 5 menit. Kita bikin seminar aja, kita bikin kopdar, datang di kopdarnya. Ya, kopdar, ngobrol-ngobrol, lari pagi dengan saya. Nah, Casir Roro ini, kalau lampunya masih ada ya. Oke deh. Lampu udah setahun di tempat saya ini. Sudah diservis ya Pak? Waduh. Sudah servis, sudah AC rusak, tak betulin apa ini ya. Oke. Sip, thank you Pak Tung atas waktunya. Oke, dahsyat. Ya. Thank you untuk semuanya. Ya. Saya Salvian Kumara dan Tung Desa Waringin. Kami berdua mengucapkan salam dahsyat.